Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to Garuda Fans Channel Vitanev. Pertandingan Indonesia menghadapi Filipina pada laga kedua grup A Piala AFF U23 2025 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan skuad Garuda Muda. Gol baru tercipta pada menit ke-23. Jaime Rosquillo mencetak gol bunuh diri melalui sundulan kepala saat mencoba mengantisipasi umpan dari lemparan ke dalam yang dilakukan Robby Darwish. Pelatih Gerald Vandenberg melakukan perubahan susunan pemain untuk pertandingan ini dibandingkan laga sebelumnya. Ada 3 pergantian pemain di lini belakang dan 1 pemain di lini depan. Bek senior Muhammad Ferrari yang sebelumnya menjadi kapten tim digantikan oleh Kadek Ariel Priyatna. 2 pemain lainnya, Kakang Rudianto dan Muhammad Al-Fahrezi Buffon juga dimainkan sebagai starter menggantikan Brandon Schooneman dan Ahmad Maulana. Di lini depan, Hoki Caraka mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Dia menggantikan posisi Jens Reven. Skuad Garuda Muda bermain agresif sejak awal pertandingan. Kemenangan di laga ini semua krusial untuk kedua tim, karena kemenangan ini membuat sang pemenang mempuncaki klasemen grup A. Di pertandingan terakhir, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia yang menumbangkan Brunei Darussalam dengan skor 7-1. Mereka kini berada di peringkat 3 karena kalah head-to-head dari Filipina. Timnas Indonesia U23 hanya butuh hasil seri untuk menjadi grup A dan lolos ke babak semifinal. Tidak ada tambahan gol tercipta. Pertandingan Indonesia U23 kontra Filipina U23 berakhir dengan skor 1-0. Secara hitung-hitungan, peluang Timnas Indonesia U23 untuk melenggang ke semifinal Piala AFF U23 terbuka sangat besar setelah berhasil mengamankan kemenangan kedua di grup A melawan Filipina U23. Dengan kemenangan ini, anak asuh Gerald Vandenberg sukses mengamankan puncak klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Mereka unggul atas Malaysia dan Filipina yang berada di peringkat kedua dan ketiga dengan 3 poin. Menjelang semifinal laga berakhir, grup A Piala AFF U23 2025 melawan skuad Harimau Malaya Muda. Anak asuh Gerald Vandenberg hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan puncak klasemen akhir grup A. Sebab tambahan 1 poin sudah tak menggoyahkan posisi Arhan Fikri dan kawan-kawan guys. Nasib Timnas Indonesia U23 untuk merebut tiket ke semifinal Piala AFF U23 2025 akan ditentukan lewat pertandingan terakhir yang nanti tersaji di grup A. Meski peluangnya besar, skuad Garuda Muda tetap harus berhati-hati. Laga penentuan ini nantinya akan digelar secara serentak. Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Malaysia U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 21 Juli 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pada saat yang sama, Filipina U23 akan menghadapi Brunei Darussalam U23 di Stadion Patriot Candrabaga, Kabupaten Bekasi. Dua laga inilah yang nantinya akan mempengaruhi nasib masing-masing kontestan. Upaya mempertahankan puncak klasemen ini memang sangat krusial, sebab Timnas Indonesia U23 akan melewati jalur yang semakin berliku andai kehilangan posisi puncak dan tergusur ke peringkat kedua. Pasalnya, hanya juara dari masing-masing grup yang akan otomatis lolos ke semifinal, sedangkan 1 slot lainnya diperebutkan melalui mekanisme runner-up terbaik dari liga kontestan di grup A, B, dan C. Timnas Indonesia U23 jangan sampai kalah, karena hasilnya akan menjadi pelik apabila Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan melawan Timnas Malaysia. Ditambah Filipina U23 berhasil menumbangkan Brunei Darussalam U23. Karena ketiganya akan sama-sama mengoleksi 6 poin. Jika situasi ini terjadi, maka ketiganya akan membentuk klasemen mini yang menghitung hasil pertemuan antara ketiga kontestan ini. Artinya kemenangan telak skuad Garuda Muda pada laga pertama tak akan dihitung. Apabila Indonesia kalah 0-1 dari Malaysia, maka skuad Garuda akan menjadi runner-up karena selisih golnya menjadi 0. Sedangkan Filipina jadi juara grup dengan selisih gol plus 1 dan Malaysia di peringkat ketiga dengan min 1. Itu tak terlepas dari kemenangan Filipina dengan skor 2-0 atas Malaysia pada laga pertama. Sedangkan jika kalah 0-2, skuad Garuda dipastikan gagal lolos ke semifinal karena berada di peringkat ketiga. Sebab skenario ini membuat selisih gol Malaysia plus 1, Filipina plus 1, dan Indonesia min 1. Dua negara yang disebut pertama akan melewati hitung-hitungan poin disiplin untuk menentukan juara akhir grup A. Kabar terbaru guys, Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir memastikan 2 pemain baru akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu disampaikan langsung saat dirinya menghadiri acara di Jakarta International Stadium Jumat 18 Juli 2025. Kedua pemain tersebut berposisi sebagai penyerang dan sudah menyatakan kesiapannya untuk membela skuad Garuda. Meski belum menyebutkan nama, Bapak Erick menegaskan bahwa proses sudah masuk tahap serius.
Ia juga menampik kemungkinan penambahan pemain belakang, karena menurutnya lini pertahanan sudah cukup solid. Langkah ini disebut-sebut sebagai respon atas minimnya daya gedor lini depan, dan kemungkinan besar menjadi pengganti oleh Romeni yang masih belum tampil konsisten. Ya, kita tunggu saja kabar selanjutnya guys. Ya, dan kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang seriusin, dan sepertinya tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung. Belum bisa, belum ada pelatihan buat, belum apa mas. Kalau terkait proses mau posisi itu masih di kementerian? Enggak, sekarang saya sudah sedang proses nanti dari pemerintah ke DPR kita. Posisi depan Pak ya? Posisi depan. Pemain. Pemain yang tadi posisinya berapa gimana Pak? Ya depan lah. Striker. Orang back, tengah, kanan, kiri udah banyak, masa nambah lagi ya depan. 2 striker. Nggak tahu nanti. Ini siapa yang menggantikan posisi oleh Pak ketika oleh berkesempatan main? Tim nasional nggak boleh bergantung hanya satu pemain. Ini kita jangan terbelenggu gitu. Ya kan? Tadi yang kita bilang dalam sebuah pertandingan bisa terjadi resiko. Sekian info dari saya guys. Terima kasih yang sudah support channel ini dengan like, comment, share, subscribe-nya. Saya selalu Anda dan keluarga bantu channel ini terus berkembang guys dengan memberi super thanks. Dukungan Anda sangat berarti. Tinggalkan pesan ya guys. See you and thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.